Indikator bisa terjadi speculative attack itu saat sekarang itu apa Pak Fer? Karena mungkin kan kita lihat, salah satu yang selalu dibanggakan oleh pemerintah pertumbuhan ekonomi Mhm, konsisten di atas 5%, maksudnya kisaran 5%, hmm, inflasi terjaga. hmm. Kemudian kalau kita lihat narasi-narasi pemerintah kan masih optimis dengan perekonomian Indonesia. Hmm. Apakah benar bakal terjadi Oh bisa speculative attack? terjadi. Karena apa? Apa yang paling dilihat biasanya? Skenario 5% itu udah nggak berlaku lagi dengan Oke. adanya oil shock dan mungkin juga Juli terjadi gagal panen karena ada El Nino. El Nino ini ganas loh, disebutnya Godzilla. Ya, kalau sampai harga pupuk sendiri udah naik 2 kali lipat, ya kan dari di Mmm, bawah 300 menjadi $600. Nah, selebihnya lagi ini bisa terjadi krisis pangan gitu kan mmm, ya. mhm, Nah, yang saya khawatirkan adalah kemarin pun skenario 5% itu tidak dipercaya oleh rating agency, ya kan? mhm, Kan pertumbuhan kemarin kan dilaporkan 2025 4,89, mmm, 5,12, 5,04, 5,39 sehingga average 5,11% 2002. Toh rating agencies mendowngrade outlook-nya. Berarti kan angka ini questionable di mata mereka, ya kan ya? Karena kalau dilihat juga indikator yang lain, misalnya credit growth, ya kan yang less dan 8%. mhm, mhm, Ya kan nggak mungkin lah bisa 5,11% karena kita bank dependent, iya, ya kan ya? Untuk 5,11% credit growth tuh harus 11% hitung-hitungan saya. Nah jadi discounted by this defect, saya yakin kalau menurut saya realnya mungkin less than 4% tahun mmm, 2025, enggak 5,11%. Makanya outlook-nya di-downgrade dari stabil menuju negatif. Yang lebih mengerikan kalau kita teruskan ke lembaga rating, bisa aja bulan Juni tiga-tiganya S&P, Moody's, and Fitch mendowngrade rating kita dari investment grade satu notch lower menjadi non-investment grade. Ini konsekuensinya fatal. Artinya risk premiumnya naik, ya kan, mhm, mhm, risikonya iya, naik, ya kan. mhm, Nah sekarang aja kemarin kalau nggak salah saya lihat bisa dicek lagi sih, kalau nggak salah 10 tahun tenor, yield apa, iya, obligasi pemerintah mhm, yield-nya udah 7,1%. mmm, Ya kan, di Filipina lebih parah lagi loh, ya kan naik 100 basis point. Ya kan mmm, kita dari 6,3, 6,4 lah ya, baru menaik 60 basis mmm, point, mhm, ya mhm, kan ya. Nah ini fenomena yang memang boleh bilang ya the natural law of the economics gitu loh ya. mmm, Nah, tadi kembali lagi ke pertanyaan semula, apa sih kira-kira yang bisa men-trigger terjadinya speculative attack, iya, ya kan? Umumnya yang terjadi di masa silam ketika negara itu mengalami twin deficit, mmm, ya. Selain defisit APBN, juga defisit balance of payment, ya kan? oke, Trade deficit. Ya, yang mana impor akibat dolar yang mahal, ya, iya, lebih besar daripada ekspor. Nah, jadi defisit, heeh, APBN mmm, defisit, trade juga defisit. Nah, di sini nih orang-orang seperti Soros oke, udah kayak kucing ngelihat dari pohon tuh, tinggal nomprok aja gitu kan, "Nih musuh gua nih meleng apa enggak nih? mmm, Gua loncat lah dari pohon," gitu kan. mhm, Istilahnya gua tubruk nih ya, ini gua mangsa gua. Itu bisa terjadi, tapi kembali lagi acuannya umumnya twin deficit. mmm, Nah, sekarang masih single defisit saya belum tahu ya, trade account kita masih surplus atau udah defisit. Nah, mmm, kalau sampai trade kita udah merah juga, dengan APBN yang udah jelas merah, mmm, dolar bisa terjadi speculative attack. Makanya kemarin-kemarin di, podcast-podcast saya bilang saya ramalkan, sorry ya saya bukan iya, iya, nakut-nakutin ya, saya ramalkan judi itu bisa di atas 20.000 bahkan bisa ke 22.000. Bukan mmm, nakut-nakutin loh, ini iya, iya, my model gitu. mmm. Bagaimana supaya, risiko-risiko mimpi buruk yang tadi Pak Mhm. Perry sampaikan tidak terjadi, Pak? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meyakinkan bahwa kita tuh sehat dalam pengelolaan APBN, dalam menjaga perekonomian, iklim Mhm. investasi? Yang pertama harus dilakukan kembali lagi, ya kan, tadi, pos yang paling besar pengeluarannya dan bisa ditunda, bahkan bisa dihapus itu MBG. Saya berkali-kali bilang, kalau ini dari kemarin-kemarin dikatakan bahwa kita akan melakukan moratorium untuk MBG, apalagi kalau dikatakan kita stop MBG, fiskal kita tuh nggak terlalu reot.
Oke. Ini kan besar sekali ya 335 T ya, berapa Mhm. persen tuh dari APBN kita gitu kan ya, itu satu. Mungkin kalau waktu itu dilakukan juga serangan terhadap rupiah nggak bertubi-tubi, gitu kan tadi saya bilang ya, rupiah ini sangat tergantung dari defisit, Mmm. defisit APBN and defisit trade. Kalau itu terjadi coupling menjadi twin defisit, bisa muncul orang-orang yang saya katakan tadi ya, spekulator yang melakukan speculative attack. Itu dalam sebentar akselerasinya bisa dahsyat seperti tahun 98 lah, Mmm. dari mana 2.500 sampai 16.000 loh kalau nggak salah pada Mhm. waktu itu, walaupun akhirnya turun lagi ke 7.000 ya. Apa faktor terbesar downgrading misalnya peringkat utang Indonesia itu paling banyak faktornya karena pengelolaan APBN yang dianggap tidak sehat? Ya gini, mereka kan ngitungnya begini, pertama adalah udah jelas ya kalau rating agency kesanggupan kita membayar utang, Oke. ya kan. Nah menurut mereka debt service ratio kita, yaitu pembayaran bunga utang dibandingkan dengan pendapatan pajak dan non-pajak itu sudah mencapai 18,7%. Mmm. Sedangkan threshold mereka tuh 20%. Mmm. Jadi kalau 20% loncat di atas 20%, mereka udah bisa berpikir ini harus kita downgrade. Oke. Ya kan karena lebih dari 20% dari pendapatan, negara cuman untuk bayar utang, Mmm. bunganya pula gitu kan ya. Nah Oke. banyak metode untuk menghitung debt service ratio. Bahkan beberapa ekonom yang boleh bilang terkenal di negara kita sampai bilang, enggak debt service ratio kita enggak 18,7 udah 45% loh, Mmm. metode mereka. Nah, kalau metode saya yang saya pakai, ya kan karena setiap utang jatuh tempo, itu kan di-rollover, Mmm. mengeluarkan surat utang baru, ya kan. Nah, Iya. ya kan, betul kan? Ya kan, jadi kita nggak bayar sendiri ya kan, "Oh, udah jatuh tempo nih, kita surat utang baru kita jual untuk membayar yang jatuh tempo," kan gitu ya. Nah, dengan memasukkan itu rollover ke dalam APBN kita sebagai tambahan dari pajak ya kan, Mhm. dibagi dengan denominatornya adalah pembayaran utang dan cicilannya, saya mendapatkan angka 25%. Jadi di atas 18,7%. Nah, ini pun udah bahaya. Artinya dari setiap 100 perak yang kita dapatkan, 25 perak aja untuk bayar utang dan cicilannya, kan gitu Oke. ya. Jadi sangat mengerikan sekali. Nah, selebihnya sekarang yang menjadi masalah kenapa probability bahwa kita akan di-downgrade itu besar sekali, tidak ada respon positif dari pemerintah untuk memperkuat fiskal kita, Oke. ya kan? Ya kan? Malah cuman gampang, tenang aja, kita aman gitu. Mmm. Loh, rating agencies kan nggak bisa dikasih, apa, dikasih omongan kayak gitu ya kan. Mmm. Dia pengen lihat numbers gitu Mmm. loh, Mhm. Mhm. ya kan ya. Nah, dia lihat, ini nggak ada numbers, cuman bilang tenang-tenang aja kan bisa ya kan.